arsitektur. Hari ini kita akan menjelajah ke daerah Cina. Tapi ada yang tahu nggak sejak kapan sih orang-orang Cina itu mulai datang di Batavia? Ada yang tahu? Kalau tahu dapat payung. Sama yang ini tapi. Oke, jadi orang-orang Cina itu sampai di Nusantara atau itu di abad kelima. Jadi sekitar tahun 413 itu udah sampai di Palembang, kemudian mereka sampai di Pulau Jawa. Tapi belum ada data apakah abad kelima itu udah sampai di Batavia atau belum, atau Jakarta saat itu atau belum gitu ya. Tapi pada saat Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal VOC yang membangun kota Batavia itu mulai membangun kota Batavia tahun 1619 itu dia berusaha untuk memikat orang-orang Cina yang waktu itu sudah tinggal di Banten. Jadi saat itu 1619 di Banten itu udah ada sekitar 2.000 orang Cina. Tapi upaya Jan Pieterszoon Koen untuk memindahkan orang Cina dari Banten ke Batavia itu digagalkan oleh Pangeran Banten. Nah, kenapa sih si Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen itu sangat ingin gitu ya mendatangkan orang Cina? Pertama karena saat itu dia setelah mengalahkan Jayakarta, merebut kota Jayakarta, mau mendirikan kota Batavia, itu dia butuh pekerja untuk membangun kota. Nah, orang Cina itu terkenal sebagai pekerja yang rajin, terampil, dan ulet. Nah, orang-orang Cina itu juga dikenal pandai berhitung gitu ya. Jadi YP Koen ingin mendatangkan orang-orang Cina itu ke Batavia untuk membangun kota Batavia. Setelah gagal mendatangkan dari Banten, dia kemudian berusaha sekuat tenaga, termasuk melakukan penculikan orang-orang Cina dari mana-mana untuk datang ke Batavia untuk dipekerjakan sebagai pembangun kota Batavia. Ini kota Batavia, tapi ini udah di abad satu abad setelah Jan Pieterszoon Koen, karena bangunan ini sudah berdiri. Jadi gedung ini mulai dibangun tahun 1709. Gitu. Jadi ini satu abad setelah Jan Pieterszoon Koen. Itu gedung Jasindo ya? Enggak, ini gedung Museum Sejarah Jakarta. Ya. Ini kami menampilkan gambar ini karena kita nanti bicara tentang pancoran ya, pancuran. Jadi pancoran yang digelodok itu mengacu ke bangunan itu, pancuran gitu. Yang seperti ini. Ini adalah yang di sana itu replika. Jadi bukan aslinya. Jadi dia di tahun berapa ya? 1980-an atau kapan ya? Dia mulai dibangun mengacu ke desain seperti ini gitu. Jadi mengapa dinamakan pancoran? Dan itu beda dengan pancoran yang ada di dekat Mampang situ, mana di sana dekat Tebet situ. Nah ini tentang gedung-gedung ini di kawasan ini nanti akan kita ceritakan di program-program lainnya. Dan tadi Mbak Nadia menjelaskan tentang Jan Pieterszoon Koen yang tampangnya ini, yang dia sampai memaksa dan mendatangkan, menculik orang-orang Cina dari Banten untuk dibawa ke kota Batavia yang baru saja dihancurkan tahun 1619 dan membangun kota ini ya, orang-orang Tionghoa. Dan makam YP Koen itu dipercaya berada di dalam Museum Wayang sekarang gitu. Jadi Museum Wayang itu tahun 1640 itu awal-awal berdiri dan si jasadnya YP Koen yang sebelumnya di belakang Museum Fathahillah ini dipindahkan ke sana. Tapi di tahun 1938 pernah ada arkeolog Belanda menggali tanahnya, tapi ternyata tidak ada, nihil gitu, nggak ada kerangka skeletonnya si YP Koen. Dan versi yang lain kan kita juga pernah dengar dia dibawa ke Mataram ya, Kalimau-Kiri gitu kan, ditanam di tangganya dengan maksud agar orang yang lewat situ menginjak apa sih, kayak harga diri, pride-nya dah artinya YP Koen. Oke, jadi sekilas tentang YP Koen ini taruh di buku saja. Kita bicara tentang kampung Cina itu ya. Jadi
di sana deh, tolong. Ya, jadi ketika Jakarta yang awalnya damai-damai aja dengan peta yang kita lihat itu, dan itu yang atas yang putih yang begitu. Ya, itu peta tahun 1618 yang boleh dibilang itu merupakan peta tertua Jakarta ya, Mbak Nadia ya. 1618 gitu. Nah, itu yang ini sebenarnya adalah kali besar yang ada di sana. Tapi kali besar itu di kemudian hari tahun 1632 diluruskan dan didesain baru menjadi sebuah kota baru Batavia. Jadi dia ikut pada tanggal 30 Mei itu dia gambar berikutnya dia datang dengan berikutnya. Oh, Pak, itu bukan yang itu, jangan satu lagi. Itu bukan menyerang. Ya, menyerang kota Batavia tahun tanggal 30 Mei 1619 dan bukan kota Batavia, maaf, kota Jayakarta. Ya, betul, dibuka aja. Gitu. Jadi kondisinya dulu kota Jayakarta itu bukan kota sih Mbak Nadia ya, mungkin masih dusun kan, kampung. Nah, jadi menyerang, tetapi di sini tidak ada pertahanan ya, karena orang penduduk kita tuh lebih ngeri sama tentara Mataram dari Jawa sana, Jawa bagian tengah. Ya, gambar berikutnya. Itu juga agak jatuh ke samping, jatuh semua. Ikutin yang itu aja tadi. Nah, itu yang gambar itu. Enggak, yang kecil. Nah, itu. Bukan yang itu, yang gambar kecil. Nah, itu. Jadi ya, Mas Dino coba di situ deh. Ya, itu keadaan. Nah, itu kampung Jayakarta seperti itu kalau kita belajar di sejarah zaman SD SMP, kan kita menceritakan bahwa kota Jakarta dulu bernama Sunda Kelapa, Jayakarta, kemudian Batavia, dan habis itu Jakarta tahun 1942, kemudian dengan ejaan baru 1972 menjadi Jakarta Tempati. Jadi keadaan kota Jakarta itu yang di zaman dulu ya, di tahun 1600-an dengan yang sungainya itu lebih bening dan bahkan katanya bisa minum gitu. Nah, akhirnya diserang oleh VOC dengan bangunan-bangunan yang dari kayu gitu, dari rumbia segala macam, bambu gitu, akhirnya gampang sekali dibumi hanguskan. Yang gambar berikut. Ya, bukan itu enggak. Yang lain. Habis. Oh, ya udah. Oke. Jadi ini orang ini. Jadi kita bicara tentang ini. Apa? Itu tolong tutup aja. Itu yang tadi mengisahkan Peter Booth atau Gubernur Jenderal VOC pertama yang dianggap oleh VOC di Belanda sana kurang bengis gitu ya. Nah, itu keadaan itu. Pak Yon bisa nambahkan, Pak Yon? Itu dari majalah National Geographic, silakan. Ini sebuah ilustrasi, sebenarnya impresi seniman terhadap kota Batavia yang dia itu mendapatkan referensi dari peta tahun 1637 ya. Jadi petanya sendiri sebenarnya saat itu kota Batavia belum sepenuhnya ditembok, belum full ditembok, dan ini menunjukkan impresi dia. Jadi pecinan yang ada di sebenarnya tinggalan dari Jayakarta sih sebenarnya. Jadi kalau di daerah situ itu setelah ini ya, ya kampung Cina ya, ya dari situ ya sebenarnya situ. Jadi sebenarnya di masa Jayakarta pun sebenarnya sudah ada kampung Cina. Dan kemungkinan yang Soe Bengkong tuh tinggal di situ. Masih ada nggak rumahnya Soe Bengkong? Makamnya Udah berubah sekarang.
Ya, terima kasih Pak Yohan. Pak Yohan ini adalah Pemret Majalah Intisari dan wakil redaksi ya. Nah, yang di National Geographic, redaksi pelaksana di National Geographic. Tepuk tangan dong buat Pak Yohan. Terima kasih Pak Yohan sudah bergabung. Ya, gambar berikutnya ini kita bicara kampung Cina yang pertama itu kan lokasinya agak-agak di Jalan Tol City ya, dekat tol yang di arah utara. Nah ini view-nya kurang lebih dari Museum Bahari apa Menara Sabanda? Ya, sekitar itu ya. Ya, kita dari Museum Bahari. Jadi keadaan kota Jakarta 400 tahun yang lalu kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita mengarah dari sini. Ini adalah Menara Sabandar ya, Menara Sabandar Museum Bahari. Dan ini sekarang menjadi ruko-ruko di Jalan Tongkol. Dan kemudian hari bernama Kastil Weg gitu. Weg itu dalam bahasa Belanda artinya Weg gitu ya, Jalan Kastil. Nah, sekarang sisa reruntuhannya ini cuma ada tidak sedikit tembok dan yang lainnya ini sekarang sudah jadi perkampungan penduduk dan sekarang ada rusun baru. Gitu. Jadi rusun kastil gitu. Nah, Di laut apa di sana? ya, Di laut apa di sana? Muara. itu laut. Ini laut. Ini udah apa sih? Laut Jawa gitu. Jadi ini perspektif ini jauh ya, ini di Bogor ya. Ini agak jauh juga. Oke, gambar berikut. Ya ini kemudian hari. Bener kelihatan Gunung Salak dari sini. Asli mau gitu. Kampung Jayakarta, maka dia membangun balik. Dia membangun sebuah peradaban baru yaitu Kota Batavia. Nah, kalau kita perhatikan, kurang lebih kita di sekitar sini ya Pak Yohan ya. Kita di Museum Fatahillah, di sini kali ya. Ini kita sekarang berdiri di sini. Ini lurus ini kurang lebih yang itu, yang apa sih, yang kantor pos itu tengah-tengah itu sampai ke sini. Dan ini yang kurang lebih yang Menara Sabandar Museum Bahari. Dan ini kalau kita perhatikan ini adalah kali besar yang asli sebelum diluruskan tahun 1632. Jadi masih meliuk-liuk dan ini gaya bangunannya ini sudah mengikuti gaya pengen seperti Amsterdam ya awalnya ya dirancang oleh Simon Stevin itu ya. Ya, dilanjutkan silakan. Bukan dirancang oleh Simon Stevin Kota Batavia, tapi mengikuti konsep kota idealnya Simon Stevin. Satu lagi, nah ini kurang lebih ini ya yuk dibuka lagi yang tadi yang barusan yang terakhir yang bawah. Nah ini saya ngambil foto ini ya Mas Haji ditutup aja. Saya ngambil foto ini di market di ini ya di Museum Bahari ya di lantai atas gitu. Jadi kurang lebih bayangannya ya zaman dulu dan zaman sekarang itu seperti ini. Nah kampung Cina ini kurang lebih di sekitar sini Pak Yohan atau ini Bu Nadia? Kampung Cinanya di belakang sini. Oh belakang situ. Kalau besar Pak. Kali besar ini Bukan di sebelah sini. Oh yang Setelah dibangun. Iya. ini imajinasi ya, imajinasi dulu dan sekarang karena sekarang udah ada jalan tol di tahun 1995 kalau nggak salah ya. Sorry di bawah sini berarti. Di bawah situ. Oke. Jadi ini sekarang menjadi Menara Sabandar, terus Museum Bahari, ini Pelabuhan Pasar Ikan yang kemudian hari namanya menjadi Pelabuhan Sunda Kelapa sejak tahun 1976 atau 77. Ya, jadi kurang lebih ya yang ini adalah yang ini. Nah, ini. Angkat lagi. Lagi. Ini adalah yang ini. Tapi sudah dianjurkan tahun 1809 oleh Dendels yang bahan material ya sebagian dipakai untuk membangun gedung Departemen Keuangan ya, Departemen Banteng ya. Jadi rencananya sahabat museum ke sana bulan depan ke gedung Dendels, tapi gedungnya masih proses, kita juga belum tahu apakah bisa terwujud di bulan September, tapi mudah-mudahan bisa lah. Gitu. Oke, jadi gambar berikut. Oke, Bu Nadia, sekarang kita tentang awal-awal kampung Cina yang ada dua titik ya, satu di yang tadi kita bahas, satu lagi di mana ini? Jadi ini peta tahun 1619, tapi utaranya di bawah ya. Jadi waktu itu orang-orang Cina itu ditempatkan di sebelah timur, ini ke arah Ancol.
dan di sebelah selatannya Kastil Batavia. Jadi di dua lokasi itu. Maaf Bu Nadia, saya tambahkan kurang lebih sekarang di Kelenteng Ancol ya. Ya, nah itu kenapa Kelenteng Ancol jadi Kelenteng Dabogong itu jadi kelenteng tertua di Jakarta karena memang dibangun oleh orang-orang Cina yang didatangkan oleh Yan Peterson itu. Gitu. Ya, berikutnya ini Nah ini yang kiri ini yang peta utuhnya, yang kanan seperti di zoom karena ini kami ngambil gambarnya dari hasil zoom meeting dulu pas zaman pandemi gitu. Jadi seolah-olah yang kiri yang peta utuhnya, yang kanan di zoom. Silakan Bu Nadia. ya ini peta 1625 memperlihatkan kota Batavia yang dibangun oleh orang-orang Cina. Jadi saat itu baru sisi timur aja, dan orang-orang Cina itu tinggalnya di sisi selatan sini. Jadi dia tinggalnya di kawasan sini. Ini adalah cikal bakalnya gedung ini. Gitu. Lanjut. Oke, gambar berikut. Ini peta Batavia tahun 1628. Jadi kalau di zoom ya, di daerah yang dilingkarin merah itu ada tulisan Sinesen dan Merdeka. Jadi itu sebenarnya adalah wilayah yang sudah direncanakan oleh VOC untuk pemukiman orang-orang Cina dan orang-orang Merdeka. Jadi Merdeka itu adalah budak yang dibebaskan karena dia memeluk agama Kristen gitu. Nah itu mereka rencananya akan ditempatkan di daerah situ. Terus lanjut. Gambar berikut. Ya, ini ditutup sama yang ini sebenarnya berdua. Ya, jadi kalau kita lihat di daerah yang ada tulisan Sinesen Salam Merdeka itu, kalau di superimpose dengan Google Map tahun 2022, itu lokasinya memang di, iya, kalau buat sama gitu, ya. Kan dia agak pecah karena ngambilnya dari PowerPoint yang pas zoom dulu. Itu lokasinya ada di daerah Glodok sekarang gitu, jadi di sini. Nih. Nah Ibu Bapak kalau bisa lihat Ini lebih dua. dekat, sini ada Pancoran Tea House yang nanti kita akan cover. Ini dekat yang taksi tadinya, yang Pancoran itu petak 6 tuh ada di situ. Iya. Jadi di terus di sekelilingnya itu pada saat itu ada sawah-sawah sama perkebunan. Makanya dekat situ ada namanya sawah besar ya. Kan ada sawah besar, mangga 2, karena memang itu ada perkebunan mangga. Kita sekarang mengenalnya sebagai mango 2. Nah ini peta Batavia tahun 1639. Saat itu orang-orang Cina itu udah tidak tinggal di sisi selatannya kastil lagi, tapi dia pindah ke bagian barat. Jadi sisi baratnya kota, sisi baratnya Kali Besar. Jadi kalau kita lihat ini sekarang benar yang tadi. Nah, Kalau kita lihat sekarang ini Kali Besarnya udah dilurusin, gitu ya. Kalau tadi kan masih belok-belok, sekarang dilurusin. Nah orang-orang Cina itu tinggalnya di sisi sini, di daerah sini. nah yang Masih di dalam kota. sambil saya tambahkan ya, ini yang lokasinya Museum Wayang, karena ini lambang salib. Nah, kurang lebih sini toko merah, di sini toko merah. Nah, itu yang orang-orang Cina itu tinggalnya di sini ya. Oke, silakan Ini lanjut. kenapa orang Cina nggak tinggal di depan sini? Karena ini untuk orang Eropa. Ini daerah elit yang menghadap kanal utama atau kali besar yang diluruskan itu. Jadi orang Cina tinggalnya di lapisan yang di belakangnya. Oke, gambar berikut. Oh, ini rencana ya. Nah ini utaranya masih di bawah soalnya. Kebalik Pak.
yang Pak Haji balik ya. Nah, Ya. gitu ya. Kalau Kak Dino balik ya? Nggak benar. Nggak benar ya. Nah, jadi kita lihat ini daerah ini adalah daerah yang memang dikembangkan oleh VOC saat itu untuk kawasan pecinan. Jadi lokasinya kira-kira di sini sama ya bentuknya ya. Ini itu daerah yang namanya Pintu Kecil. Nanti kita lihat situ kan ya. Ya, jadi ini daerah Pintu Kecil. Ini memang dikembangkan untuk daerah pecinan. Berarti Saat itu. yang ini pancoran ya, gelodok yang ada di jembatan atas itu Iya, ya. ya. Oke. Pancoran. Oke, gambar berikut. Ini apa? Sekarang gambarnya sekali dua. Ya, ini gambar utuhnya, ini gambar zoomnya. Jadi ternyata sudah pemukiman sudah mulai rame nih Mbak Nadia di tahun 1733. Terutama orang-orang Tionghoa yang bermukim di kembali Pak Haji. Ya. Iya, jadi kalau kita lihat daerah Glodok yang ini, yang tadi yang Pintu Kecil itu yang ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini daerah Pintu Kecil ini sudah mulai dibangun gitu. Mulai dihuni ya. Mulai dihuni. Terus di sini juga daerah Glodok udah banyak bangunan. Terus di sekitarnya itu ada perkebunan, ada sawah-sawah gitu yang diusahakan oleh orang Cina, karena emang orang Cina pada saat itu tuh sudah mulai menanam tebu di sekitar sini untuk membuat gula. Yuk. Ini juga ada zoomnya, yang kiri gambar itu. Balik kemana tuh? Oh, kebalik lagi. Ya. Nah, Ini udah lebih jelas lagi tahun 1740. jadi kalau kita bicara ini masih sungai ya dulu ya. Masih Kalau sekarang kan sungai. jalanan yang Udah bagus jalan. ini. Apa jalanan yang sini apa yang petak 6 terus kopi es kaki terus ini menuju ke arah Pintu Kecil. Nah, yang di sekitar sini ya kelenteng Toa Tebio, kelenteng petak 9 sama gereja Santa Maria del Fatima. Terus di sini ini jalan ke arah Gajah Mada Hayamuruk ke arah selatan. Ini daerah Pinang Siang, gitu kan? Dulu apa kalinya masih pecah kiri dan kanan, tapi di awal tahun 1900-an sudah mulai ditimbun ya, ditimbun dan sekarang sudah merupakan iya, sekarang jadi parit. Sekarang yang kita lalui nanti akan jadi parit gitu. Nah, ini apa ini? Rumah sakit nih ya? Itu gereja. Oh iya, gereja Sion, gereja Sion. Nah, di sini yang bakal menjadi lokasi stasiun Jakarta Kota. Nah, ini yang akan Itu rumah menjadi, sakit tuh, Pak. ini masih rumah sakit. Dan ini di kemudian hari tahun 1992 dibangun Museum Bank Mandiri. Gedung Museum Bank Mandiri sekarang. Terus di sini kita nanti kita bicara tentang Pintu Kecil. Oh, ini Museum BI yang di sininya ya. Nanti kita akan bicara daerah Pintu Kecil yang merupakan cikal bakal kawasan pecinan ya, dan akhirnya melebar ke daerah ini. Jadi yang di hari ini kita mengenal daerah Glodok itu atau pecinan itu justru lebih di daerah Pancoran, padahal kampung Cina Glodok itu lumayan luas lokasinya. Oke, gambar berikut. Oh, sama ya. Tapi ini bukan dua aja deh. Jadi ini Bu Nadia, ini ada kubu-kubu gimana ya Bu Nadia? Ini ada kubu angke. Iya, ini sebenarnya kubu-kubu itu benteng kecil gitu ya. Mungkin kalau sekarang itu pos satpam gitu. Jadi benteng aslinya ada di sini, kastil Kota Batavia dikelilingi tembok. Nah, ini VOC itu waktu itu parno akan serangan dari luar gitu, dari penduduk lokal maupun ya dari mana-mana. Akhirnya dibikinlah kubu Angke, Roswell, Northway, Jakarta, dan kubu Ancol. Ada lagi di sini Hothood. Nah, ini sebenarnya adalah sistem pertahanan kota Batavia yang dibikin oleh VOC. Jadi sebelum kota Batavia itu diserang, mereka harus menghadapi perlawanan serdadu-serdadunya VOC yang ditaruh di kubu-kubu ini, gitu. Termasuk yang di arah laut, gitu ya. VOC juga menempatkan beberapa benteng kecil di beberapa pulau di Kepulauan Seribu.
di Pulau Onrus itu ya. Di Onrus juga untuk galangan kapal terutama. Oke, agak di ini nih, ditarik. Nah, oke, saya tambahkan Bu Nadia, tolong dikoreksi kalau salah. Itu kubu Raceway yang di bawah itu kurang lebih sekarang di Jalan Surya Pranoto. Nah, dekat Harmoni ya, perempatan Harmoni yang dulu dinamakan Jaga Monyet. Kubu Northway itu kurang lebih di Stasiun Juanda. Ya, di Stasiun Juanda sekarang. Dan di kemudian hari di zaman Hindia Belanda itu sampai tahun 1942 itu menjadi suatu kawasan yang bernama Northway dan Raceway. Kalau sekarang Northway itu kita mengenalnya kawasan veteran. Kalau yang Raceway ini sekitar Harmoni, sekitar Duta Merlin. Nah, gereja Portugis itu maksudnya gereja Sion yang sekarang masih ada, bangunan tahun 1695. Nah, kubu Ancol itu yang di dekat Taman Impian Jaya Ancol juga ya. Iya. Gitu. Nah, fluid itu kita sekarang mengenal sebagai fluid. Oh, fluid. Ya, gambar berikut itu fluid. Habis? Fluid masih ada. Kita lihat dulu. Kita sudah mau jalan ke arah Toko Merah. Di sini kami mau memperlihatkan dua peta. Jadi tolong dua-duanya. Ini peta yang lebih lengkapnya, lebih utuhnya. Kalau ini yang kami crop. Jadi ini keadaan kota Batavia, kota Jakarta tahun berapa? 1937 kali ya. Ini 96 ini adalah ininya, apa sih pas lagi di repronya. Jadi di sini kita yang kanan dulu, kita akan menuju ke daerah sini. Ini ada namanya Pancoran, Toko 3, Patekoan segala macam. Terus ini maksudnya Cinese Kerek. Itu adalah gereja Santa Maria de Fatima yang kita akan kunjungi jam 11 karena misa sudah selesai dan kita sudah dapat izin masuk. Nah, ini nama-nama ini yang menarik itu yang judul program ini ada namanya Gang Kecap. Gitu. Jadi emang biasanya orang memproduksi kecap. Terus juga ada Gang Tembok, Gang Petasan, dan mereka kalau dulu diadakan. Kalau nama petasan itu mereka nyebutnya Jan Kue. Dan kemudian hari kita mengenal Jangwe, ya kan? Yang kalau muslim orang jangan pakai itu, Jangwe lempar gitu akan kemana-mana. Nah, jadi di sini ada apa sih kita akan lewat sini Jalan Pasar Pagi yang kalau di peta yang kemarin saya kirim lewat WA. Kita lewat Patekoan ini yang jalan perniagaan, terus nanti sampai ke daerah jalan apa sih yang Toa Sebio, sekarang Jalan Kemenangan. Nah ini Toa Sebio nama jalannya, terus ke Gang Torong, terus Gang Petak ini mengacu ke Petak 9 dan kita akan keluar sini terus ke arah Pancoran dan seterusnya gitu. Dan yang menarik dari peta yang kiri ini kan hasil profilnya Zoom nih ya. Ini yang menarik adalah kenapa warnanya ini agak-agak orange gitu. Kenapa penduduk Batavia atau penduduk Betawi Jakarta zaman dulu berkumpul di sini karena dekat dengan kereta api gitu. Jadi idaman mereka pada saat itu adalah yang mendekat dengan kereta api. Kalau sekarang exit tol, ya kan? Exit tol kan? Gitu. Jadi rumah milenial berarti jauh banget. Itu udah mungkin di luar negeri kan, bukan di luar kota lagi. Oke, jadi inilah kondisi kotanya. Nah, ini ada Jalan Jakarta, tadi mengacu ke Kubu Jakarta di ujung sini dekat Jalan Gunung Sahari. Jakarta Weh ini yang kemudian hari setelah kemerdekaan menjadi Jalan Jakarta, pakai DJ Jakarta, dan sekarang menjadi Jalan Pangeran Jayakarta. Mengapa demikian? Karena ada semacam ada informasi yang bilang itu adalah jalur Pangeran Jayakarta ketika melarikan diri dari kota Batavia menuju jalan sini menuju ke Jatinegara Kaum. Makanya dimakamkan di sana. Tapi itu sekali lagi cocokologi ya. Nah, ya benar cocokologi. Soalnya disebut di sini kan kalau ibu bapak pernah ke sini ada makam Pangeran Jayakarta. Tapi dalam kurung Raden Ateng Kartadria. Itu eranya udah beda. Raden Ateng Kartadria itu yang berhubungan dengan Peter Agartol tahun 1721. Sedangkan Pangeran Jayakarta itu tahun 1619 dan sekitar itu. Jadi ada beda satu abad. Gitu. Jadi beginilah keadaan kota kita zaman dulu. Ini ada jalur kereta apinya, yang ini adalah jalur BOS yang stasiunnya kita mengenal sebagai stasiun BOS.
ini adalah jalur SS. Jalur SS ini 1819 1900 ini jalur ke arah Banten, ke arah Rangkas Bitung. Kenapa pemerintah Belanda membuka situ? Salah satunya agar bisa membuka isolasi atau membuka suatu peradaban baru lah. Karena Banten itu kan dulu suka memberontak pada tahun 1800 segala macam dan dibuka peradaban baru, dan alasan lainnya karena si SS itu atas Staatspoorwegen atau kereta api negara itu tidak dapat jalur yang sebelumnya sudah diambil oleh operator-operator lain yang NIS itu yang dari Batavia ke Buitenzorg sampai ke Cianjur, Sukabumi, Bandung yang merupakan lahan basah karena situ bisa untuk alat transportasi si hasil bumi komoditas ekspor yang dimudahkan terutama teh, kopi, tuna gitu loh. Nah ini baru diakuisisi tahun 1913. Ntar lah kita bahas tentang kereta api. Dan ini jalur BOS yang menuju ke Karawang. Jadi di kemudian hari si kereta api negara yang kelanjutan sekarang boleh dibilang KAI ya, gitu ya. Kereta api negara itu akhirnya mengakuisisi dua jalur yang ke timur dan ke selatan. Oke, kita jalan.